Oke, sambil menunggu, selamat pagi semuanya. Tinggal Aaron. Yohana, ada Yohana? Oh, ada. Oke. Prisil, ada Prisil? Prisil? Ada, Pak. Fadli, ada Fadli? Ada, Pak. Oke. Mana orang? Oke. Nicholas, ada Nicholas? Ada. Ya, oke. Pagi semuanya. Ya, kemarin akhirnya beberapa dari kalian ada bertemu langsung. Mungkin beberapa mengenali, beberapa bingung, gitu kan. Nah, kalau saya dengan kalian sih, saya pernah ketemu beberapa ya waktu yang pertama kali MPLS dan ngambil hadiah gitu kan, saya pernah bertemu Annabelle, Annelies, Fadli, Christine gitu kan. Beberapa saya tahu memang dari SMP. Kemarin nggak tahu siapa yang berpapasan dengan saya di tangga mau foto. Dugaan saya sih Oriel itu ya. Ya bener ya, Oriel lah. Iya, Pak. Ya, yang lain tidak bertemu. Tapi beberapa tahu lah. Amanda, kemarin yang agak kocak sebenarnya Prisil, yang dia bingung, ini siapa? Ini siapa? Gitu kan. Karena pas di depan ruang guru. Nah, kayaknya itu ngeliat Amanda sih. Itu harusnya Amanda sama Kay kalau tidak saya salah. Karena pada pakai masker juga kan. Kalau Annabelle, Annelies ya mohon maaf nih, saya nggak bisa bedain. Saya harus ketemu langsung dulu, baru lihat lah ya, baru ngeh gitu kan. Kalau sekilas ya, bertemunya juga belum terlalu ini ya. Oke, ya saya lanjut kemarin untuk yang trigono. Dari buku, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke konsep selanjutnya, trigonometri di berbagai kuadran. Kemarin pertama kita trigonometri pada segitiga siku-siku dan pada sudut istimewa. Perlu diingat yang perbandingan yang paling dasar, sin, demi, cos, sami, tan, desa, dan beberapa nilai sudut-sudut yang istimewa. Itu menjadi fondasi awal. Selanjutnya itu yang trigonometri di berbagai kuadran. Ini saya akan agak banyak menjelaskan dan buat coretan. Saya tidak terlalu nyaman ikut yang dari buku urutannya, tapi saya berusaha singkat, ringkas, dan padat. Oke, yang kemarin bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Dah. Ini akan lebih menarik di bagian yang kedua. Saya coba share screen. Sudah munculkah di sana? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, oke ya. Oke. Ini perbandingan trigonometri. Lanjutan dari yang kemarin. Ada namanya kuadran. Di trigonometri ada namanya kuadran. Apabila sebuah sudut dengan acuan awal itu sumbu X positif dan titik acuan pada sumbu X itu disebut sudut awal. Besarnya adalah 0 derajat. Ingat, patokannya adalah sumbu X positif. Kemudian dia positif jika berlawanan arah jarum jam. Nah, sistem koordinat Kartesius ada 4 bidang sama besar. Keempat bidang itu dikenal sebagai kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu antara 0 sampai 90. Kuadran 2, 90 sampai 180. Kuadran 3, 180 sampai dengan 270. Kuadran 4, 270 sampai 360. Oke. Secara gambar begini. Jadi dia Kartesius terbagi menjadi 4 di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini artinya kan dia sumbu X positif ya. Di sini Y positif. Berarti kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Di kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif.
Oke? Jelas? Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif juga. Di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Sampai sini oke? Untuk besaran sudut, perhatikan, dia positif itu jika berlawanan arah jarum jam, jadi ke arah kiri, gitu kan. 0 sampai 90, ini tadi, ini sebut kuadran 1 nih, 0 sampai 90, 90 sampai 180, itu kuadran 2. Ini saya bicara dalam derajat ya, 180 sampai 270, ini adalah kuadran 3. 270 sampai 360, ini kuadran 4. Oke, tadi melihat secara XY dan XY-nya positif atau negatif, yang sebelah kanannya itu untuk besar sudutnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman? Oke. Nah, perhatikan hubungan sudut pada berbagai kuadran. Nah, ini maksudnya gimana nih? Oke. Kuadran 1, kan tadi yang didefinisikan alfa itu adalah 0 sampai 90 ya. Berarti di kuadran 1, ini bisa disebut sebagai alfa. Alfa itu antara 0 sampai 90 ya, besarnya alfa. 0 derajat sampai 90 derajat. Oke. Pertama, tinjaulah dari sumbu X. Tinjau dari sumbu X. Di kuadran 1 dinyatakan sebagai alfa. Berarti kalau kuadran 2 dinyatakan sebagai 180 plus atau 180 min? Nggak nyambung. Alfa itu kan besar dari 0 sampai 90 nih. Ini dinyatakan sebagai alfa. Kalau di kuadran 2, ini kita nyatakannya sebagai 180 kurang atau 180 tambah? Tambah. Di kuadran 2 nih. 180 kurang atau 180 tambah? Kurang. Nah, kan dia besarnya kurang dari 180 kan? Bisa dinyatakan sebagai 180 derajat dikurang alfa. Di kuadran 3 dinyatakannya sebagai, lihat dulu sumbu X-nya ya, sumbu datar ya. Kuadran 3 dinyatakan sebagai gimana? puluh kurang. 180 tambah apa kurang? Kalau kuadran 3? Tambah ya, Pak. Ya, 180 plus alfa kan. Kuadran 4? Kita dari sumbu mendatar dulu. Kuadran 4? Apa nih? Ini kan 360, kalau ke bawahnya sini berarti gimana? 360 min alfa. Ini udah mulai nyambung belum nih? Oke, sekarang lihat dari sumbu Y-nya, tegak. Kuadran 1 itu gimana? 90 plus atau 90 min? 90 plus. Kuadran 1. Min. Saya masih nggak tahu pasti. Bentar. Ini kan ini alfa nih ya, 0 sampai 90 kan. Di kuadran 2 tuh gimana? Besarnya itu secara gambar dan secara penglihatan kalian bisa lihat lah ya. Ini kira-kira lebih dari 180 atau kurang dari 180 di kuadran 2? Kurang. Berarti kan makanya 180 min alfa kan.
Yang di kuadran 3, dia ke sini kan. Besarnya kira-kira gimana? Lebih dari 180 apa kurang dari 180? Makanya 180 plus kan. Di sini kan dia kurang dari 360 kan. 360 min kan. Sekarang lihat dari sumbu Y-nya nih. Kalau di sini kuadran 1, 90 plus atau 90 min? Oh, Y-nya plus. Kuadran 1 besarnya berapa sih? Lebih dari 90 apa kurang dari 90? Kurang. Ya udah berarti kan 90 min alfa kan? Hmm. Saya ganti warna deh. Yang kalau ninjau dari sumbu Y-nya biar agak beda. Berarti kuadran 1 ini bisa dinyatakan sebagai alfa, bisa dinyatakan sebagai 90 min alfa. Di kuadran 2 ya 90 plus kan. Di kuadran 2 bisa dinyatakan sebagai 180 derajat min alfa, bisa dinyatakan sebagai 90 derajat plus alfa. Kuadran 3 lihat dari sumbu Y-nya ya. 270 min alfa. Gitu kan, 270 min alfa. Kan dia kurang dari 270 kan. Kuadran 4-nya 270 plus alfa. sampai sini oke, aman. Berarti di kuadran 1 kita bisa menyatakan sudutnya sebagai alfa atau 90 derajat min alfa. Kuadran 2 bisa 180 min, bisa 90 plus. Kuadran 3 bisa 180 plus, 270 min. Kuadran 4 bisa 360 min, bisa 270 plus. Sampai sini oke. Ya. Sebenarnya di kuadran 4 juga bisa dinyatakan sebagai sudutnya itu adalah min alfa. Bisa juga dinyatakan sebagai min alfa. Kenapa? Karena kan kalau searah jarum jam kan jadi sudutnya negatif kan? Kan kalau positifnya kan berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya negatif kan? Sampai sini oke. Tapi saya lebih suka pakai yang merah sama biru sih. Biar nggak terlalu ribet. Sampai sini oke. Oke, Pak. Yang lain aman? Dah. Sekarang lihat. Perhatikan tanda nilai variabel X dan Y pada koordinat kartesius berikut. Nah, kan kalian tahu tadi, di sini yang di kuadran 1, X-nya gimana? Di kuadran 1 X-nya positif. 90 min. Tanda nilai variabel X dan Y. Saya positif. Positif. Y-nya Positif. positif. Di kuadran 2, X-nya Negatif. Y-nya Positif. negatif. Di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya Kuadran 2 bukannya Y-nya positif. Y positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Itu kan ya? Nah. Ini udah ya. Ini oke. Sekarang saya masuk ke yang sini. Masih ingat nggak kalau dalam bentuk X, Y, dan R? Sin, cos, dan tan. Sin itu apa? Apa per apa? Per mik. Sin? Per mik. Hah? Apa Prisil? Dalam bentuk X, Y, dan R ya, bukan demisa ya. Oh, X, Y, dan R. Y per R, Y per R. Cos, X per R. X per R. Tangan, Y per X. Y per X. Oke. Nanti berarti berlaku juga dengan kebalikannya. Sekan berarti jadi apa?
Sekan kebalikan dari ini teori-teori awalnya juga penting nih. Sekan kebalikan dari Cos. berarti kalau sekan jadinya R per X. Kosekan jadinya R per Y. Kotangan jadinya X per Y. X per Y. Sekarang perhatikan lagi balik ke berdasarkan tadi tanda-tanda yang sudah kita lihat. Di kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Berarti perbandingan trigonometrinya yang positif apa aja? Sinnya gimana sinnya? Kan R emang selalu positif kan? R kan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Yang di kuadran 1 yang positif siapa? Sin positif nggak? Positif. Cosnya? Positif. Tangannya? Positif. Berarti otomatis sekan, kosekan, dan kotangannya juga positif kan? Ya, berarti di kuadran 1 yang positif adalah semuanya ya, all positif. Nah, di kuadran 2 coba siapa yang positif? Siapa yang mau jawab? Di kuadran 3 siapa aja yang positif? Di kuadran 4 siapa aja yang positif? Kuadran 2 sinnya ya, Pak? Ya. Kuadran 2 sinnya positif. Kenapa? Bisa kasih alasan? Gara-gara Y-nya positif sama Ya. X-nya negatif. Y-nya positif, X-nya negatif. Makanya sinnya positif. Kalau sinnya positif, maka kebalikan dari sin juga positif dong. Kalau sin positif berarti kebalikan dari sin apa lu? Kosekan ya? Kosekan juga positif. Yang lainnya negatif. Cuma 2 ini aja. Paham? Kuadran 3 apa yang positif? Nicholas mungkin, Nicholas? Kuadran 3? Tannya bukan sin positif. Apa? Tan Ya, kuadran 3 tangannya yang positif ya. Kan X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti kan kalau negatif bagi negatif kan hasilnya positif kan? Berarti tangannya positif. Kalau tangannya positif, maka apalagi yang positif? Kot X itu yang paling terakhir nggak tahu baca. Tangannya juga positif kan? Kebalikan dari tan. Kuadran 4 yang positif? Cos. Ya. Cosnya yang positif. Kalau cos positif, maka kebalikan dari cos juga positif dong. Berarti apa? Sekannya positif. Gitu kan? Sampai sini oke. Ini saya udah membridge dari awal, cara baca sudutnya bisa 2 macam, bisa dari sumbu datar, sumbu tegak, lalu dari masalah positif negatif, bagaimana menentukan perbandingan trigonometri yang positif dan negatif pada berbagai kuadran. Dah. Secara sederhana, kuadran 1 all, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Kalau kosekan, kotangan, dan sekan itu kan kebalikan ya kan, dampaknya aja. All, sin, tan, cos. Jangan kebalik. Oke, all, sin, tan, cos. Kuadran 1, 2, 3, 4. Sampai sini oke. Lanjut ya. Ringkasan.
tadi kita udah ini saya gabungin dalam satu slide. Ini kuadran 1. Tadi cara baca sudutnya, kalau kuadran 1 kemungkinannya apa? Sudutnya bisa dinyatakan sebagai Maksudnya saya cuma ngeringkas aja nih digabungin. Tadi kan kuadran 1 dibacanya ini, kuadran 2 ini, kuadran 3 ini, 4 ini kan. Saya mau gabungin jadi satu slide gitu. Satu ini. Kuadran 1 bisa dinyatakan sebagai alfa, bisa dinyatakan sebagai 90 min. main Yang positif siapa? Semuanya. Ya. All positif. Di kuadran 2 bisa dinyatakan sebagai apa sudutnya? Dari yang datar dulu ya. 180 min alfa. Ya, bisa 180 min, bisa juga dinyatakan sebagai 90. 90 plus alfa. Dah. Yang positif apa? sin sama kosekan. Sin positif, kosekan juga positif. Di kuadran 3 bisa dinyatakan sebagai apa? 180 plus alfa. 180 plus bisa juga dinyatakan sebagai 270. 270 min. Perlu kalian ketahui, kalian anak IPA akan ketemu trigonometri terus. Jadi ini dasar, diperhatikan lah ya. Kalau dasarnya bagus, saya rasa ke depannya akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau dasar trigonometrinya bolak-baliknya bingung, kalian akan repot ke depannya. Anak IPA bedanya sama anak IPS, misalnya ada turunan, sama-sama belajar turunan, tapi IPS belajar turunan aljabar saja, tapi di anak IPA belajarnya turunan aljabar, di mat wajib, turunan trigonometri, di mat minat gitu. Integral, sama, integral mereka integral aja, aljabar, yang anak IPA integral aljabar dan integral trigono. Yang kayak gitu loh. Dia terbagi lebih spesifik trigononya. Nanti di kelas 11 kalian akan belajar lagi lanjutannya dari trigonometri. Ini masih bagian 1. Jadi tolong diperhatikan dasarnya. Kalau dasarnya ini udah oke, saya rasa ke depannya gampang. Oke, tadi yang di kuadran 3 yang positif apa? Tan sama kotang. Tangan sama kotangan ya. Kuadran 4 dinyatakan sebagai 360 min. 60 min. Bisa dinyatakan juga sebagai 270 plus. ya. Bisa yang positif? Yang positif? Cos. Cos Kos positif, tambah sekan positif. Sampai sini oke. Dah, ini ringkasannya seperti ini. Sekarang saya tunjuk satu-satu, silakan jawab ya. Cuma positif atau negatif. Tentukan tanda dari masing-masing perbandingan trigonometri di bawah ini tanpa menggunakan kalkulator. Oke, yang pertama, Yohana, positif atau negatif? Positif. Alasannya? Semuanya positif. Karena bukan itu, kurang tepat sih sebenarnya. Alasannya dia ada di kuadran berapa gitu. Kuadran 1. Ya ini positif. Kenapa? Karena dia berada di kuadran 1. Kuadran 1 semuanya positif gitu kan. 2, Christine, Positif, kenapa positif? karena ada di kuadran 2. Ini positif ya. Kosekan di kuadran 2 positif kan? Oke. Sorry, tadi ini Yohana ya. Ini Christine. 3, Eudia. Min. Kenapa? Ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif apa? Tan. Oke. 4, Nicholas.
Min. Min. Kenapa? Kuadrat 4. Kuadran 4. Kuadran 4 yang positif apa? Sin. Kuadran 4. Cos. Kalau cosnya positif, sekannya gimana? Positif. Jadi harusnya apa nih? Positif. Ya, itu ya. Dilihat ya, jadi kuadran berapa, positif apa. Oke. 5, Fianka? Min. Min, kenapa? Soalnya di kuadran 2. Kuadran 2. 6, Fadli? Fadli? Jawab aja Fadli, nggak apa-apa. Negatif. Positif. Negatif. Kenapa Fadli? Kuadran 4. Ya. Oke, bagus. Nomor 7. Silakan yang mau jawab siapa? Silakan berikan alasannya. 7 dan 8. Tujuh siapa tuh? Ide aja nggak apa-apa. Saya ini benar atau salah nggak apa-apa. Kita diskusi kan? Plus ya, Pak. Kenapa? Kok lebih dari Dikurang 360 terus. Ya, betul. Itu langkah pertama begitu. Ini kan kita 575, berarti kita lebih dari satu putaran kan? Lebih dari 360 derajat kan? Berarti ini ya kita ubah dulu. Kan kita kurangin lah ya. 575 derajat dikurang 360 derajat. Berarti ini sama aja cos berapa ya? Yo. 215. Berapa? 215 ya? Nah, 215 nih. Jadi kuadran berapa? 3. 3. Cos di kuadran 3? Min. Min. Oke, karena di kuadran 3 kan? Kami biar jelas 4-nya nih. Kurang jelas. Oke, nah. Nomor 8 gimana? Ini sudutnya negatif nih. Sudutnya negatif diapain? Balik. Dibalik berarti diapain? Tambah 360. Yes. Ditambahin satu putaran kan? Kalau tadi yang lebih dari satu putaran kita kurangi 360 sampai nilainya dia di bawah 360. Kalau yang negatif berarti kita harus tambahin dulu gitu kan? Sampai dia tidak negatif lagi. Berarti ini kosekan, sorry bukan cos. Ini kosekan berapa nih? Lima 7. Berapa? 157 ya? Berarti apa nih? Positif atau negatif? Positif. Jadi kuadran 2 kan? Kuadran 2 sin sama kosekannya yang positif kan? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Ini langkah pertama. Kalian harus tahu dia positif atau negatif berdasarkan kuadrannya. Oke. Dia perbandingannya apa? Kita harus lihat dia di kuadran berapa, positif atau negatif. Oke, ini langkah pertama. Kalian harus bisa tentukan dia positif atau negatifnya dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum menghitung nilai ya, tapi baru menentukan positif atau negatif. Oke, aman? Yang lain gimana? Aman? Gracia, oke, Gracia? Iya. Nidia gimana, Nidia? Aman? Aman.
Oke, saya lanjut. Nah, sekarang ini. Tentukan letak kuadrannya. Ini di kuadran berapa nih? Kondisinya seperti ini yang diberikan. Oke, Gracia deh. Nomor 1. Kotangannya negatif. Dia kuadran berapa nih? Gracia? Kotangan negatif. Kalian kalau ada, misalnya nih ya, ini kan kita lagi belajar nih, bener kalian akan dapat PowerPoint-nya, bener kalian juga bisa dapat nonton recording-nya, tapi ya kalau ada catatan kayak gini, ya dicatat dulu lah sedikit poinnya gitu, biar gampang. Kan mau dipakai buat jawab pertanyaan kan. Ini nih, ini catat dulu nih, saya kasih waktu sebentar, catat dulu deh. Jadi enak ngejawabnya pertanyaannya. Bagi yang belum nyatet, silakan dulu catat 1 menit. Ini kan udah diringkas, dirangkumin semua buat jawab pertanyaannya biar gampang, tah. Udah nih, udah catat semua? Udah? Oke ya, saya lanjut ya. Balik lagi tadi. Gimana, Gracia? Kotangan negatif, dia di kuadran berapa? K1, K2, K4. K1, K2, K4 gitu. K1 tadi yang positif siapa? Semuanya. Semuanya positif kan? K2 dan K4. Ya. Oke. Kalau dia positif atau negatif hanya sepasang ya, bisa hanya ada di 2 kuadran gitu. Kalau syaratnya cuma misalnya sin-nya positif atau sin-nya negatif, itu akan ada sepasang ya. Pada kasus ini diminta kotangan negatif, berarti ada di kuadran 2 sama kuadran 4 kemungkinannya. Kuadran 2 atau kuadran 4 lebih tepatnya. Oke? Siap. 2, Marvel. Kuadran 4. Kan positif. Kuadran 4 sama kuadran? Kuadran 1. Ya. Dia pasti sepasang ya, kuadran 1 atau kuadran 4. Karena syaratnya cuma gitu doang. Oke, yang nomor 3 ada 2 nih syaratnya. Sin-nya positif, sekannya positif. Amanda? 1. Kuadran? 1 saja. Saja, betul. Kalau yang ada begini, ya berarti
Perlu dilihat nih, tidak selalu 2 tempat. Kan? Oke. Nomor 4, Jennifer. Tiga. Ya, dia ada di kuadran 3. Hmm. 5, Betran. Kuadran 2, 3, 4. Karena yang negatif sini. Negatif. Kuadran 3 dan 4. Kuadran 3 dan 4. 3 doang nih. ya, 3 doang ya? Iya, Pak, saya lihat. Ya. Kan sekannya di kuadran 4 positif ya? Iya, Pak. Oke. Tar dulu. Tadi nomor 3 siapa? Saya lupa, sorry. Ini Bertrand nih. Ini tadi Jennifer ya? Amanda apa itu? 3 ya Amanda. 6 Aaron. Maksudnya apa nih? Sin lebih dari 0, cos kurang dari 0. Sinnya positif, cosnya negatif kan? Cuma diganti bahasa aja gitu kan. Gimana nih? Kuadran 1. 2. Kuadran 2. 2 ya. Kan cosnya negatif ya. 7 Oriel. Kuadran 3. Ya, kuadran 3. 8 Malaika 8. Satu. 2 sama kuadran 2 ya. Sampai sini oke. Ada yang masih bingung? Ini nentuin positif negatif dulu. Kalau masih bingung, bilang aja, nggak apa-apa. Terus saya coba bantu bingungnya di mana biar nggak bingung. Oke. Ini pertama cuma nentuin positif atau negatif. Alasannya karena dia di kuadran berapa. Yang kedua, dari kondisi yang ada kita bisa tahu nih dia ada di kuadran berapa gitu. Aman? Nah, sekarang saya masuk ke sini. Secara umum, perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dapat dirumuskan sebagai berikut. Theta sama dengan alfa plus minus K kali 90 derajat. Dengan theta itu 0 sampai 360, alfanya itu dari 0 sampai 90. Untuk tandanya positif atau negatif dari perbandingan trigonometri tergantung dari letak kuadrannya, yang udah dibahas sebelumnya ya. Jadi positif atau negatif tergantung dari letak kuadrannya. Oke. Jika K bilangan genap, maka perbandingan trigonometrinya tetap. Jika K bilangan ganjil, maka perbandingan trigonometrinya berubah dengan ketentuan sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Sekan berubah jadi kosekan, kosekan berubah jadi sekan. Tangan berubah jadi kotangan, kotangan berubah jadi tangan. Nah, jika theta kurang dari 0 tadi, maka terlebih dahulu ditambah 360 derajat. Jika theta lebih dari 360 derajat, maka terlebih dahulu dikurangi 360 derajat. Di sini oke atau saya terlalu cepat ngomongnya? Aman masih? Ini maksudnya apa sih? Gimana sih? Cara sederhana sebenarnya tadi yang kalau kita melihat sumbu datar, berarti yang alfa 180 per 180 min sama 360 min itu akan tetap. Kalau kita melihat sumbu Y-nya,
yang 90 plus 90 min, 270 plus 270 min, itu akan berubah perbandingannya. Oke, nanti lebih lanjutnya gimana? Ini dulu prinsipnya ya, saya ulang. Jadi kita nyatakan sebagai bentuk ini. Oke. Nanti dilihat K-nya, genap apa ganjil. Kalau genap, maka dia tetap. Kalau dia ganjil, bilang ganjil, maka berubah. Ketentuannya seperti ini. Sin berubah jadi cos, cos juga berubah jadi sin. Bolak-balik. Sekan berubah jadi kosekan, kosekan berubah jadi sekan. Tangan berubah jadi kotangan, kotangan berubah jadi tangan. Sebelumnya tadi kita udah bahas, kalau tanda positif atau negatif tergantung dari kuadrannya. Udah. Saya lanjut. Tentukan nilai dari sin 60. Misalnya ini. 60 derajat itu kan bisa kita tinjau dari dua tempat kan? Sorry deh, kalian pilih aja dulu deh, mau yang mana? Biar enak. Saya mulai dari contoh yang nomor 1 dulu ya, nanti kalian baru pilih ya. Kan kalian tahu nih, sin 60 derajat. 60 derajat itu di kuadran berapa? 1. Kuadran 1. Berarti ada dua kemungkinan dong. Kemungkinannya apa? Dia bisa dinyatakan sebagai alfa, bisa dinyatakan sebagai 90 derajat min alfa. Secara umum kalian udah tahu kan sin 60 berapa? Kan udah tahu nih, ini kan sudut istimewa. Berarti sin 60 derajat itu berapa? Ingat lagi tabelnya. Kalian udah tahu langsung sebenarnya nih, sin 60 berapa sih? Trigonometri pada sudut istimewa. Siapa yang bantuin saya nih, sin 60? Akar 3/2. Ya. Setengah akar 3 ya, atau akar 3/2 ya. Ini kalian udah tahu nih, dari sudut istimewa. Tapi saya mau mengenalkan kalian gimana cara ngitungnya. Oke, berarti kalau sin 60 dilihat sebagai alfa, ya berarti kalian langsung lihat di tabel sudut istimewa. Berarti setengah akar 3, karena dia udah 0 sampai 90, nggak ada masalah. Tapi kalau ditinjau sebagai sin 90 min alfa gimana? Berarti kan dilihat sin 60 derajat itu sama dengan sin 90 min 30 ya. Sorry, sebelumnya di sini sin 60 bakalan positif atau bakalan negatif? Karena di kuadran 1. Positif. Akan positif ya. Nah, berarti ini sin 60 sama dengan sin 90 dikurang 30. Nah, sin 90 dikurang 30. Berarti kan kalau tadi bisa dibentuk jadi K-nya, berarti kan 1 dikali 90 min 30 ya. Ganjil atau genap nih? Genap. 1, bos. Kan K kali 90 kan? Satunya dari mana? 90 tuh berapa kali 90? Ya udah kayak gitu kan. Kan kita bentuknya jadi K kali 90 kan? Oh. Ini kebalik. Harusnya K kali 90 plus minus alfa. Ini kebalik. Ini yang benar deh. Ini yang benar. K kali 90 plus minus alfa. Dah. Nih, berarti kan jadi 1 dikali 90 dikurang 30 kan? 1 ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Berubah atau tetap? Berubah. Berubah. Sin berubahnya jadi apa? Cos. Berarti jadi cos 30 derajat. Plus minusnya nggak ngaruh ya. Plus minus tadi kan tergantung kuadran. Di plus minus di sini tidak pengaruh, tapi yang menjadi tanda itu tergantung dari kuadrannya. Kan dia tetap positif kan. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Kayak gitu. Hasilnya akan tetap sama. Kalian coba pilih lagi deh. Yang mana nih? 2, 3, 4, 5, 6. Serah.
Mau yang mana? 5. Boleh. Kosekan 210. Kosekan 210 derajat. Jadi kuadran berapa nih? 210 3. di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 bisa dinyatakan sebagai apa? (180) plus atau 270 min. Sampai sini oke? Di kuadran 3, kosekan positif atau negatif? Di kuadran 3, kosekan positif atau negatif? Negatif. Negatif. Udah. Misal, saya mau mau menghitung dia sebagai 180 plus. Berarti ini kosekan 180 plus berapa? 30. 30, gitu kan? Berarti ini dinyatakannya berapa kali 90 nih? 180. 2 kali 2 kali 90 plus 30. Dia ganjil atau genap? genap. Genap. Berubah apa tetap? Berubah apa tetap? Tetap. Ya, berarti dia tetap nih kosekan 30 derajat. Nah, plus atau minus? Tadi lihat tanda kuadrannya. Minus. Nah, maka di Plus. Lah, ini kan minus nih tandanya kan. Dah. Min kosekan 30 berapa? Itu kenapa minus sih, masih bingung. Kan tadi saya bilang. Ini kan kosekan 210 derajat kan ada di kuadran 3. Kuadran 3 kan dia negatif kan? Kan negatif. Ini kan dia sin 60 kan di kuadran 1. Maka ini positif, maka dia tetap positif kayak gitu. Ini kan negatif, ini negatif. Itu tambah atau kurangnya harus selalu 30. Kayak yang di atas kan 90 min 30, ini 180 min plus 30. Ya enggak juga lah, ini kan 60. Kalau 60 berarti 90 kurang berapa? 30 kan? Ini kan 180 kan? Berarti 180 tambah berapa? 30 kan? Bukannya selalu 30. Sekali lagi yang saya tekankan, plus minus itu tergantung dari kuadran, bukan dari sini. Bukan dari sini. Ini nggak ngaruh, ini cuma ambil belakangnya aja. Tapi plus minusnya tergantung dari kuadran. Udah? Udah, Pak. Ini min kosekan 30, berarti kebalikan dari sin 30 ya? Berapa? Sin 30 setengah, berarti ini min 2. Sampai sini oke? Atau saya mau melihatnya dari bentuk yang lain nih. Kosekan 210. Saya melihat dia sebagai, oh, ini kan 270 min. Boleh nggak? Boleh. Berarti ini 270 derajat dikurang berapa? Jadi 210. 60. 60. Sampai sini aman? Berarti ini berapa kali 90 nih? 3. Nah, kalau kalian sudah paham, tidak perlu ditulis langkah yang ini, tidak masalah sih sebenarnya. Yang 3 kali 90 atau 2 kali 90, 1 kali 90. Kalian cuma lihat dia berubah atau tetap gitu loh. Ini berubah apa tetap? Berubah ya. Kosekan berubah jadi apa? Sin berubah jadi cos, sek berubah jadi kosek, tan berubah jadi kotan. Dan juga kebalikannya. Berarti kosekan berubah jadi sekan ya. Plus apa min? Plus apa min? Min. Lihat dari sini nih, lihat dari asalnya ya. Nah, min sekan 60 berapa?
kebalikan dari cos 60 kan? Cos 60 setengah berarti sini min 2. Hasilnya akan sama aja. Menjadi lebih gampang kalau mencari hasilnya berapa. Tapi agak menjadi sedikit lebih rumit, misalnya kalau pertanyaannya begini. Misalnya, kosekan 210 derajat sama dengan misalnya yang pertama, sin 30 derajat. Ini benar atau salah gitu ya. Terus min cos 60 derajat. Atau misalnya di sini jadi sekan 30 derajat. Atau min sekan lah ya. Terus ini min kosekan 30 derajat. Pernyataan pertama benar atau salah? Kosekan 210 sama nggak sama sin 30? Berarti kan kalau harus tahu dulu nih tadi. Oh, ternyata hasilnya min 2. Mana? Sin 30 min 2 nggak nih? Enggak. Berarti dia salah. Min cos 60 benar atau salah? Min cos 60 benar atau salah? Cos 60 berapa? Salah ya. Sekan 30 minus sekan 30 derajat benar atau salah? Minus sekan 30 benar atau salah? Salah. Salah. Min kosekan 30 benar atau salah? Benar. Benar. Bisa aja begini nih. Kedepannya kalian akan ketemu model soalnya nggak hanya pilihan ganda, tapi benar atau salah gitu bisa aja. Oke. Di CBT nanti ya bisa aja saya coba seperti ini model pertanyaannya benar atau salah. Nanti ada satu kasus misalnya ada gambar kayak kemarin saya bilang, misalnya ada gambar kubus, pernyataan ini benar atau benar apa, misalnya hubungannya terletak pada atau benar salah. Nah ini bisa dipakai. Kalian tesnya akan seperti ini nih, nanti di kelas 11 ada namanya tes AKM, kalian jadi sasarannya. Ya model-modelnya akan seperti ini, gitu loh. Oke? Kalau cuma menghitung begini, saya rasa lebih mudah. Ya kan? Kalian mencari, ya udah ketemu hasilnya. Ya, sisanya bisa dicoba ya nanti ya, nomor 2, 3, 4, dan 6. Tapi kalau pertanyaannya saya modifikasi jadi begini, ya agak rumit. Kalau ini dibuat jadi bentuk pilihan ganda juga kan bisa seperti ini ya, bentuk yang ekuivalen atau setara ya, dengan kosekan 210 derajat, yaitu, nah ini kalau misalnya soalnya dijadikan bentuk PG. Option A misalnya, sin 30 derajat. Option B, cos 60 derajat. Option C, minus sekan 30 derajat. Option D misalnya, minus kosekan 30 derajat. Option E, misalnya kosekan 60 derajat. Ya, kalau ini jadi bentuk PG, berarti jawabannya yang ya D. Kalau soalnya bentuk PG. Kalau soalnya bentuk benar salah,
Ya berarti akan jadi seperti ini nih. Ini benar atau salah nih? Ini benar atau salah nih? Gitu. Jadi sebenarnya ya kalian udah pernah juga sih, cuma modelnya aja yang diganti. Kan untuk bisa menjawab jawaban D, kalian harus mengecek pilihan A sampai E itu yang mana yang benar, yang mana yang salah kan? Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, ini akan ketemu begini-begini ya nanti ya. Kalian kan selama ini ketemunya yang model di kanan. Kedepannya bisa aja ketemu pertanyaannya seperti yang di kiri, yang benar atau salah. Nah, ini. Diketahui nilai sin theta 0,2 dan theta merupakan sudut tumpul. Keterangannya ada di sini nih, sudut tumpul. Kalau sudut tumpul itu artinya kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2. Kalau kuadran 2 yang positif siapa? Oke. Sin ya. Sin positif sama kosekan juga positif kan, kebalikan dari sin kan. Sampai sini aman? Atau ada yang mau tanya dulu? Aman ya. Oke, sekarang balik lagi ke pengetahuan yang sebelumnya. Ini sin theta 0,2. Artinya apa sih? Sin theta sama dengan 0,2 itu berapa? 1/5 ya? 5. Sin itu apa banding apa? Demi. Ya, betul. Sin D mi. Berarti kita butuh cari siapa? Sa. Sa. Ditambah apa dikurang? Kurang. Kurang ya? Berarti 25 dikurang 1 ya? Akar 24 berarti berapa tuh? 2 akar 6. 2 akar 6. Nah, berarti cos-nya apa? Cos sami. Berarti 2 akar 6/5. 5. Yang membedakan dari sebelumnya, ini ada keterangan namanya sudut tumpul. Sudut tumpul ini bisa dilihat. Berarti di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif sin sama kosekan. Berarti cos-nya apa? Positif atau negatif? Negatif. Cos-nya negatif. Ini lebih lanjut daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan kita selalu sudut lancip pada segitiga siku-siku biasa kan. Kan nggak mungkin sudut di segitiga siku-siku biasa ada yang lebih dari 180 derajat. Tangannya gimana? Coba nih saya mau tanya, apa yang belum kebagian ya? Jacqueline? Jacqueline, halo? Tangannya? Jacqueline, oke Jacqueline, bisa dengar? Nggak bisa dengar? Raquela? Ya, Pak. Ya, tangannya gimana? Tan? Apa per apa? Ya, lihat aja, udah ada semua. Harus diulang lagi kah? Sin itu apa? Apa per apa? Sin? Raquela? Yang ada demisa, sin itu apa?
Belajar trigonometri ini kita kayak lagi belajar ini ya, membangun gedung ya. Jadi tahap sampai nanti terakhir naik jadi. Atau kalian ada, nggak mungkin bisa jadi lantai 3 kalau nggak ada lantai 1 dan lantai 2 ya. Berarti lantai 1 dan 2 juga penting itu dari awalnya. Sin apa Raquela? Dibantu nih dia, Sin. Itu udah ada sih sebenarnya di situ. Sin. Jacqueline, dibantu. Jacqueline udah bisa dengar? Ya, Pak. Sin Apa 5. apa per apa gitu. 1/5. Yang konsep awal dulu, Sin, yang ada demisa, Sin. Oh, depan. D per Miring. mi. Cos Samping per miring. mi. Tan Depan per samping. D. Oke, balik lagi Raquela. Tan tetanya berarti gimana? Raquela. Ini kan D-nya kan 1, Mi-nya kan 5, dan bisa dapat sa kan, 2/6 kan. Tannya gimana tannya? Tangannya. Raquela. Setengah akar 6. Setengah akar 6 atau 1/2 akar 6, itu beda loh. 1/2 akar 6. 1/2 akar 6. Positif atau negatif? Positif. Jadi kuadran berapa? Negatif, Pak. Nah, jadi kuadran 2 kan, yang positif sih nama kosekan kan. Berarti tangannya negatif. Ini boleh nggak dirasionalkan? Ya dirasionalkan saja gitu loh. Berarti jadinya berapa? Akar 6 per 12 ya, atau 1/12 akar 6. Jangan lupa negatifnya. Oke. Aman nggak nih, Raquela? Iya, Pak. Ya, ini konsep dasar ingat ya, sin, de, mi, kos, sami, tan, desa. Kalau itunya bingung ya repot. Oke, 3. Annabel? Sekant tetanya? Minus 5/2 akar 6. 5/2 akar 6. Ini kalau mau dirasionalkan, jadinya berapa tuh? Minus 5/12 akar 6. Kalau mau ditulis style begini boleh juga, nggak masalah. Atau 5 akar 6/12 itu jadiin 1, boleh juga. Yang Annabel ya. Analis 4. 5. Balikan dari sini kan, ke 5. Yang hari ini belum kesebut siapa nih? Udah kesebut semua ya?
Udah sebut semua ya nggak apa-apa. Berarti artinya saya masih ada. Prisil, 5. Kotangannya apa? Kotangan kebalikan dari? Dari tan. Ya, berarti jawabannya berapa? Mas Eba itu dia kayak 12 per min akar 6. Boleh. Atau dari depannya ini langsung ya. Berarti min 2 akar 6. Ini boleh juga. Kalau mau dari 12 per min 12 per akar 6 ya boleh juga. Dirasionalkan akan dapetnya ini juga. Oke? Ya, Pak. Sama aja. Yang lain aman? Ini boleh dicoba. Ini dia bilang cos beta min 3 per 5. Dan 180 derajat kurang dari beta kurang dari 270. Berarti ini artinya dia di kuadran berapa sih? 3. Kuadran 3. Kuadran 3 yang positif siapa? Tan. Tangan positif sama tangannya yang positif kan? Lalu ini gimana? Cos beta sama dengan min 3 per 5. Yang min siapa? 3-nya atau 5-nya? Bodo amat sih. Karena dia karena di kuadran 3 aja. Betanya di kuadran 3. Cosnya jadi negatif kan? Balik lagi aja ke definisi. Berarti 3 ini apa? Cos itu tadi sa, 5-nya jadi mi ya. Berarti D-nya apa? Tambah atau kurang? Kurang. Ya, berarti 25 dikurang 9 ya? 16 berarti 4. Oke, langsung aja cepet. Sin beta. Christine, sin. Christine, Iya, Pak. sinnya apa nih? Oh. 4/5. 4/5. Min? Positif. Kan tadi dilihat kuadran berapa. Yang positif siapa? Lihat aja dulu di layar. Negatif, Pak, negatif. Aduh, ini tunggu jawaban dari teman di channel lain kayak ini. Oke. Dilihat aja ininya udah ada di layar semua gitu. Ya. Tan beta. Ini dia. 4/3. 4/3. Positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. 3, Amanda lagi. Second. Second kebalikan dari apa? Yang kayak lagi bagus semua. Berapa, Amanda? Kebalikan cos. Berarti secondnya? 5/3. Plus apa min? Plus apa min? Kosnya plus apa min? Min. Kalau kosnya min ya second juga nih min. Oke. 4, Fadli. Fadli. Kosekan kebalikan dari apa, Fadli?
Fadli, oke? Betran, dibantu Betran. Tinggal sedikit lagi waktunya nih. Kebalikan dari sin bukan Pak. Ya, kebalikan dari sin berarti jawabannya Min min 5/4. 5/4 ya, kan kebalikan dari sin ya. Iya. Oke, satu lagi Eren. Kok tangan ya? Seperempat. Oke. Dah, ini banyak soalnya di buku cetak. Sangat banyak. Mulai dari LKS 5, LKS 6, LKS 7, LKS 8, LKS 9 tuh. Dari semua itu silakan aja dicoba, saya tidak minta untuk dikerjakan semua, dicoba aja. Ini udah saya gabungin dari materi untuk 4 LKS kasarnya dari yang dipisah-pisah di buku cetak, tapi ini saya udah bereskan jadi satu. Intinya sebenarnya ada di sini tadi. Yang pertama, kita harus tahu dia positif atau negatifnya, bentuknya seperti apa. Dan yang kedua, kita lihat ininya dia, berubah atau tetap perbandingannya. Itu sih. Intinya di situ. Dari LKS 5 sampai LKS 9 itu latihannya sih. Oke. Minggu depan saya coba pick random beberapa soal. Atau kalian jika memang ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Nanti pekan depan kita bisa bahas. Oke? Itu dulu. Cukup banyak dan cukup berat kalau dilihat, tapi sebenarnya gampang semuanya, bolak-balik itu ya, plus minus atau latihannya ya, kalian lihat, mencoba soal-soalnya. Fadli, gangguan sinyal ada. Yang hilang siapa nih? Fadli ada. Siapa nih hilang satu? Fianka. Oh, Gracia. Fianka ada. Gracia udah bergabung. Oke. Hari ini itu aja. Trigonometri di berbagai kuadran. Intinya, saya harap kalian bisa dapat intinya. Karena kalau udah tahu intinya, untuk mengerjakan soal-soalnya itu ya lebih mudah gitu. Semakin ada mengerjakan latihan, semakin oke, ketemu variasinya. Oke, minggu depan saya coba banyak pakai untuk membahas soal-soalnya yang dari buku cetak. Nanti kalau yang untuk UHB lagi kita CBT, saya akan petik beberapa soal dari latihan-latihannya. Jadi kuncinya kalau kalian mengerjakan latihan ya UHB pasti akan bisa. Oke, ini kan latihannya ada banyak. Saya paling petik cuma 20 atau 25 soal, bisa-bisa aja kan dari contoh dari yang LKS di buku cetak. Itu saja, silakan dicoba latihan-latihannya biar lebih bisa, biar lebih mantap. Nanti slide PowerPoint-nya akan saya upload. Kalau ada yang mau ditanya ya kita bisa diskusi di WA Group. Untuk hari ini sampai sini saja. Kalau masih ada yang belum jelas nanti silakan bertanya saja. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.